Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Asih Rahayu, mahasiswi STAI Tanjung Khofidin Banjarnegara, Prodi Ekonomi Syariah, semester 4. Pada video kali ini, saya akan menerangkan mengenai apa itu legal drafting. Jadi, dipandang dari aspek hukum, legal drafting merupakan kegiatan praktek hukum yang menghasilkan suatu peraturan. Seperti misal, hakim membuat keputusan pengadilan yang dimana di dalamnya mengikat pada publik. Kemudian, contoh lain, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Kemudian, swasta membuat ketentuan atau peraturan privasi seperti perjanjian atau kontrak atau kerjasama atau yang lainnya yang dimana di dalamnya masih terikat pada pihak yang melakukan perjanjian ataupun kontrak. Nah, legal drafting merupakan konsep dasar tentang hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang telah diusulkan. Nah, pada intinya, legal drafting di sini adalah dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila kita rinci, legal drafting itu terdiri dari dua kata, yaitu dari kata legal dan juga kata drafting. Kata legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan hukum, sedangkan drafting bermakna perancangan atau pengonsepan. Jadi, jika kita simpulkan secara singkat, legal drafting adalah perancangan naskah hukum atau perancangan kontrak atau biasa kita sebut dengan MOU. Nah, setelah kita ketahui secara rinci apa itu legal drafting, sekarang kita lanjut mengenai peraturan perundang-undangan. Apa sih peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan merupakan segala perangkat peraturan yang tingkatannya itu di bawah undang-undang dan dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan yang termuat dalam peraturan yang tingkatannya itu lebih tinggi. Dan pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini itu hanya presiden, menteri, dan juga pejabat-pejabat yang tingkatannya itu setingkat dengan menteri. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui definisi berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang meliputi ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada ketetapan MPR, ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau biasa disingkat dengan PER-UU, ada pula peraturan pemerintah, lalu peraturan presiden atau biasa disingkat dengan Perpres, kemudian peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi, dan juga peraturan daerah kabupaten atau Perda kabupaten. Nah, yang perlu kita ketahui selanjutnya yaitu mengenai pembentukan perundang-undangan. Jadi, apa sih itu pembentukan perundang-undangan? Pembentukan perundang-undangan itu telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimana di dalamnya meliputi pembuatan peraturan perundang-undangan, mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, ataupun penetapan, dan juga pengundangan. Nah, setelah itu kita juga harus mengerti atau mengetahui kerangka dari peraturan perundang-undangan tersebut, di mana meliputi ada judul, ada pembukaan, ada batang tubuh, ada penutup, ada penjelasan, dan yang terakhir adalah lampiran.